Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Kepentingan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dalam tanda kutip dibajak jadinya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai Prabowo Subianto telah kecolongan dari awal soal misi pemberantasan korupsi yang diusungnya. Menurutnya, yang bertahan adalah tim yang lama yang terbukti paling tidak mendriving pemberantasan korupsi. Yang kedua, baru saja adanya penandatanganan pemilihan Ketua KPK dan Dewas KPK. Refli Harun merasa heran. Kepentingan Prabowo untuk memberantas korupsi dalam tanda kutip telah dibajak dengan seleksi KPK oleh pemerintahan Presiden Pak Jokowi. Seharusnya, kalau sesuai fashion politiknya, itu seharusnya diserahkan ke pemerintahan Prabowo untuk mendapatkan tim terbaik di pemerintahan Pak Prabowo. Prabowo bicara tentang pemberantasan korupsi. Saya akan berantas korupsi, kan begitu? Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita gagal juga. Pada masa pemerintahan SBY itu IPK kita 34. Ya kan? Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019 dia bisa naikkan 40. Tapi begitu 2020 turun 37, kemudian sempat naik 38, 2 tahun terakhir ini jeblok 34. Artinya sama jalan di tempat. Kalau jalan di tempat itu artinya gagal pemberantasan korupsi itu. Kan kita kan harus moving forward memberantas korupsi. Angka 34 itu masih menempatkan kita sebagai negara yang korup. Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Pertama, tim yang bertahan itu adalah tim yang lama, yang terbukti paling tidak mendriving pemberantasan korupsi. Yang kedua, kemarin baru ditandatangani surpres untuk KPK itu. Dan kita tahu bahwa setiap pemilihan pimpinan KPK selalu isu politiknya tinggi sekali. Nah, ini kan agak aneh nih. Kok bisa ya? Kepentingan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dalam tanda kutip dibajak jadinya. Dengan seleksi KPK yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal harusnya kalau misalnya kita terima fatsun politiknya, serahkan aja ke Prabowo harusnya kan. Untuk kemudian mendapatkan tim terbaik dalam pemberantasan korupsi di KPK misalnya. Tapi ini kan enggak. Jangan lupa, selama 3 kali pemberantasan korupsi selalu ada masalah di KPK. Dan yang paling buruk adalah seleksi KPK hari ini, di mana yang diketuai oleh Firly Bahuri. Hampir semuanya bermasalah, bayangkan. Firly bermasalah, yang perempuan kemarin dipecat, kemudian Gufron bermasalah, Johanis Tanak baru menggantikan sempat bermasalah karena dianggap membocorkan sprindik atau apa. Kemudian yang terakhir ini Alex Marwata bermasalah. Coba bayangkan, mayoritas bermasalah. Maka saya katakan, kok begini? Saya kan bicara berdasarkan fakta dan angka-angka. Tentu orang lain akan mengatakan, ya ada angka positifnya, ya nggak apa-apa ajukan, kan? Contoh misalnya orang bicara, wah ini pembangunan infrastruktur. Data ini mengatakan pembangunan jalan itu lebih banyak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Jalan tol iya, tapi jalan non tol beda sekali datanya. Kan begitu. Jadi too much bicara tentang infrastruktur itu. Apalagi dampak ke ekonominya tidak terlalu signifikan, belum signifikan. Jadi menurut saya, ketika pemerintahan ini saya anggap gagal dengan data-data statistik seperti ini, lalu kemudian ada keinginan untuk mengambil orang-orang yang gabung dalam tim itu, saya kira agak aneh. Nah, kecuali ya Sri Mulyani, barangkali Pak Prabowo kepepet sudah. Kenapa? Tahun depan itu tekanan fiskal gila-gilaan. Anggaran kita cuma 3.000 triliun. Bayar utang sama bunganya 800 triliun sudah. Transfer ke daerah sepertiganya. Jadi ruang fiskal kita untuk membangun itu cuma 1.000 triliun. Anda nggak bisa bicara tentang membangun kalau duitnya nggak ada. Omon-omon namanya, kan begitu. Nah,
fakta dan angka seperti ini jangan lihat kelas menengah yang duduk di sini. Kita sih bisa makan semua, ya kan? Tapi coba kita lihat bagaimana masyarakat kita. Di sini juga data kemiskinan, pengangguran itu turun sedikit sekali. Pengangguran misalnya, angka pengangguran itu penambahan lapangan kerja itu hanya menutup untuk lapangan kerja yang baru. Sementara problem yang sebelumnya nggak ditutup, gitu loh. Utang juga begitu kan, gila-gilaan utangnya dari 2.600 masa pemerintahan SBY terakhir, sekarang 8.400, 8.500. JK bilang itu yang ditonjolkan cuma 8.400, 8.500. Padahal utang lebih gede dari itu. Kenapa? Dalam 8.400, 8.500 itu kan tidak dimasukkan utang BUMN, nggak masuk. Yang 5.000 triliun lebih. Kemudian pembayaran-pembayaran yang belum dilakukan karena masih berjalan transaksinya, itu juga nggak dimasukkan utang. Kewajiban-kewajiban pemerintah. Maka kalau kita pakai pernah omongan Misbahun, itu udah 100% PDB, bukan lagi 40%. Nah, hal-hal seperti ini ya, kita kan nggak ada masalah. Kita kan ingin negara ini baik, ya kan? 17 menteri Pak Jokowi diambil oleh Pak Prabowo. Apakah itu jalan tengah antara Jokowi dan Prabowo, atau memang Pak Prabowo butuh 17 orang itu? Pertanyaan sederhana. Sekarang butuh Pak Prabowo terhadap 17 menteri itu. Kenapa? Supaya terlihat kompak kan dengan Pak Jokowi. Kan berapa lama katanya? Nah, kalau berapa lamanya kan Babe Haikal lebih paham itu. Tapi benar, ini pertanyaan penting loh. Ya, artinya jangan-jangan ada reshuffle di waktu yang dekat. Mungkin itu. Ini kita belum bicara pelantikan, kita bicara reshuffle. Kalau itu kan terserah ini Pak Prabowo. Ciko nih. Tapi kan Pak Prabowo pasti punya indikator-indikator kan. Ya. Kalau memang tidak cocok, ya sudah diganti saja. Tapi menurut saya begini, Pak Prabowo ingin membuat jalan tengah yang enak lah. Setelah pertemuan dengan Pak Jokowi beberapa kali, mungkin Pak Jokowi juga membicarakan hal-hal tentang menteri ini. Kan biasanya Pak Jokowi itu ciri khasnya, Bapak percaya deh sama saya, kira-kira gitulah. Dan akhirnya keluarlah menteri-menteri ini. Dan menurut saya ini adalah menteri-menteri yang menurut Pak Prabowo himself, menurut Pak Prabowo sendiri, ini memang bagus-bagus. Kan dia kerjasama sama menteri-menteri ini kan. Tapi menteri-menteri ini 17 nama ini di-endorse oleh Pak Jokowi. Kalau itu saya nggak tahu. Enggak, saya jawab enggak. Ya, Enggak, Be? Langsung saya jawab enggak. Ya. Kenapa saya berani jawab enggak? Tampilkan salah satu yang dipanggil kemarin, tanya dia udah berapa bulan ditanyaan untuk siap jadi menteri. Tanya, bukan hasil dari obrolan Babe ini kok ngotot sama saya, orang Memang saya udah bilang kagak tahu. Jadi maksudnya Saya jawab enggak, Iya. bukan karena makan malam itu. nggak ada kaitan makan malam dengan 17 Karena nama. ada. Tanya sama orang yang Oh, iya, kemarin iya. dipanggil, ya tanya dia sajikan ke sini, tanya berapa lama dia sudah presentasi, berapa lama dia sudah dipanggil, Dan jawabannya berapa will be? lama? Udah ya lama, berapa bulan yang lalu lah. Ya udah lama. Dan berarti. hasil dari obrolan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, itu udah Kemudian jelas tuh, keluarlah Bang Iman. 17, bukan. Jadi bukan semalam di endorse-nya, bukan pas di Solo itu, tapi sudah lama. Gitu kan? Itu Nah, kan itu tadi bilangnya. no. Oh enggak, bukan nih. Jangan dia. Enggak, karena saya pikir. Ini dalam sisi komunikasi ini berbahaya ini ya. Very dangerous Ada itu cuma ya. ngomong gitu Very aja, dangerous. Be. Ini namanya inserting yes. Oh, oke. Anak-anak mahasiswa nih ya, saya jadi sedikit. Ini namanya inserting yes. Dia memaksa orang yes dengan insert what I'm saying. It's danger, man. Bukan begitu. Saya nggak pernah ngomong itu danger apa tidak kan. Ada saya bilang, 9 teknik yes. Iya. Salah bentar. satunya Anda keluarin nomor 4, inserting yes. Nggak boleh. Itu udah 40 menit Anda ngomong. Kalau pejabat belajar untuk ngalah sama rakyat ya. Nah gitu Be. Kan Bebe mau jadi pejabat ini mesti belajar ngalah. Nah, Enggak, tapi bentar. Saya mau tanya. gitu? Ya, Anda kok yakin banget kalau itu endorsean Pak Jokowi dari mana? lah itu kan orang-orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasti saya yakin ditanya lah sama Pak Prabowo. Emang nggak ada peran Mas Gibran? Kelihatannya nggak disebut-sebutin. Ya ada kan tadi saya nyebut pertama kali itu kan. Jadi minimal kan Pak Prabowo pasti nanya. Sebutin di mana? Pak Jokowi kira-kira pas tadi di depan. Loh, Bang Ciko nggak denger kapan ngomong Mas Gibran? Saya bilang mungkin saja 17 ini adalah representasi dari Mas Gibran kan. Apa gimana? Representasi dari Mas Gibran. Jadi Bisa mana juga nih endorsean Pak Jokowi atau representasi Mas Gibran? Pak Jokowi sama Mas Gibran kan sama-sama
sama lah itu. Memang sama kan. Jadi menurut saya sih oke aja dengan 17 orang ini. Karena kan pasti sudah dipilih sama Pak Prabowo dan pasti bisa bekerja sama dengan beliau. Dan Anda yang masih yakin bahwa itu adalah di-endorse oleh Pak Jokowi? Kan katanya Keyakinan Anda nih, kalau keyakinan nggak? kalau saya sih yakinnya iya, tapi Oke. kalau kata Babe nggak apa-apa.